Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Rian Sasmita Asmaradana, nomor absen 28 dari kelas 10 MIPA 1. Di video kali ini, saya akan menceritakan sejarah berdirinya Kerajaan Singosari. Pada awalnya, Kerajaan Singosari merupakan bagian dari Kerajaan Kediri. Kerajaan Singosari atau juga yang dikenal sebagai Kerajaan Tumapel berdiri sejak tahun 1222. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Singosari berhasil menaklukkan Jawa hingga keluar Pulau Jawa. Akan tetapi Tunggul Amuntung yang merupakan aku dari Tumapel yang pada saat itu merupakan Kerajaan Kediri berhasil terbunuh oleh Ken Arok. Dan Ken Arok berhasil mengangkat dirinya sebagai raja pertama dari Kerajaan Singosari. Menurut cerita sejarah, Ken Arok jatuh hati kepada Ken Dedes karena melihat kecantikan Ken Dedes yang sangat cantik. Ken Dedes merupakan istri dari Tunggul Amuntung. Karena melihat kecantikan Ken Dedes, Ken Arok pun ingin membunuh Tunggul Amuntung dan memperistri Ken Dedes. Rasa Ken Arok ingin membunuh Tunggul Amuntung itu semakin besar. Lalu Ken Arok memutuskan membuat keris kepada Empu Gandring. Keris ini dipercaya sangat sakti dan mempunyai kerja yang baik. Keris pun dibuat oleh Empu Gandring. Tetapi sayangnya Ken Arok tidak sabaran dan mengambil keris tersebut sebelum waktunya selesai. Lalu dengan gelap mata, Ken Arok membunuh Empu Gandring hingga mendapatkan kutukan dari Empu Gandring di akhir nafasnya. Isi kutukan dari Empu Gandring adalah keris itu akan membunuh 7 turunan dari Ken Arok. Setelah Ken Arok menjadi aku baru dari Tumapel, Ken Arok pun mengawini Ken Dedes, istri dari Tunggul Amuntung sebelumnya, lalu memperistrinya. Setelah itu, Ken Arok memutuskan untuk memisahkan Tumapel dari bagian Kerajaan Kediri dan membuat sebuah kerajaan sendiri. Kerajaan Tumapel kemudian berhasil menyatukan seluruh bagian Kerajaan Kediri menjadi bagian dari Kerajaan Singosari. Ibu kota dari kerajaan ini pun mengalami pemindahan setelah peperangan, yaitu di Gunung Arjuna. Setelah Ken Arok berhasil mendirikan Kerajaan Singosari, terjadi pergantian raja-raja sebanyak 5 kali. Ken Arok pun berhasil menjadi raja pertama dengan gelar yaitu Sri Rangga Rajasa Amurwabumi. Ken Arok menjabat selama 5 tahun. Setelah 5 tahun Ken Arok menjabat sebagai raja di Kerajaan Singosari, Ken Arok digantikan oleh Anusapati. Anusapati berhasil membunuh Ken Arok. Anusapati merupakan anak dari Ken Dedes yang merupakan anak tiri dari Kerajaan Ken Arok. Kematian Ken Arok menghasilkan pengangkatan Anusapati sebagai raja kedua dari Kerajaan Singosari. Anusapati menjabat sebagai raja di Kerajaan Singosari selama 21 tahun. Sayangnya, tidak banyak prestasi yang ditimbulkan dari Anusapati karena kebiasaan dari dirinya yaitu menyambung ayam. Raja selanjutnya yaitu Tojoyo. Tojoyo berhasil menggantikan posisi Anusapati sebagai raja karena Tojoyo telah mengetahui di balik kematian ayahnya. Lalu Tojoyo membunuh Anusapati dengan keris Empu Gandring. Tojoyo pun berhasil menduduki tahta sebagai Kerajaan Singosari. Tetapi masa pemerintahan dari Tojoyo tidak bertahan lama karena anak dari Anusapati yaitu Ranggawuni membalas kematian ayahnya dengan cara membunuh Tojoyo. Setelah Ranggawuni berhasil membunuh Tojoyo, Ranggawuni pun menjadi raja selanjutnya di Kerajaan Singosari pada tahun 1248. Setelah Tojoyo berhasil dibunuh oleh Ranggawuni, Ranggawuni pun menjadi raja keempat dari Kerajaan Singosari. Ranggawuni menjabat sebagai raja selama 20 tahun. Gelar dari Ranggawuni yaitu Sri Jaya Wisnu Wardana. Menurut sejarah yang dituliskan, pada masa pemerintahan Ranggawuni merupakan masa yang paling tentram dan aman. Pada masa kejayaannya, Ranggawuni pun tidak lupa mempersiapkan anaknya yaitu Kertanegara sebagai penerus dari kerajaan itu. Sejak tahun 1254, Kertanegara berhasil diangkat sebagai raja muda dan pada akhirnya di tahun 1268 Wisnu Wardana telah meninggal dunia. Raja terakhir dari Kerajaan Singosari yaitu Raja Kertanegara. Raja Kertanegara menjabat selama 24 tahun. Raja Kertanegara adalah raja yang mempunyai prestasi terbanyak di Kerajaan Singosari. Sebenarnya tujuan dari Kertanegara yaitu memperluas kerajaan hingga ke seluruh Nusantara. Gelar raja dari Kertanegara yaitu Sri Mahadiraja Sri Kertanegara. Pada masa pemerintahannya, Raja Kertanegara mempunyai 3 Mahamentri, yaitu Mahamentri Ihino, Mahamentri Ihalu, dan Mahamentri Isirikan. Pada masa pemerintahannya, Raja Kertanegara berhasil memperluas
kekuasaannya hingga sampai ke Melayu dengan ekspedisi Pamelayu. Selanjutnya, Raja Kertanegara berhasil memperluas daerahnya di Selat Malaka, Sunda, Bali, Bakulapura, hingga gurun di Maluku. Masa kejayaan dari Kertanegara pun mengalami masalah ketika Raja Kertanegara tidak ingin mengakui dari kekuasaan Kublai Khan atau dinasti Mongol. Kublai Khan pun mengirim pasukan ke kerajaan Singosari. Kublai Khan pun mengirim pasukannya untuk menghancurkan Kertanegara. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Jaya Katwang yang merupakan anak dari Kertajaya. Jaya Katwang pun membunuh Raja Kertanegara beserta dengan pembesar-pembesar dari raja tersebut. Maka gugurlah Kertanegara pada tahun 1262 sampai 1292. Lalu kerajaan Singosari mengalami keruntuhan dengan di bawah kekuasaan Jaya Katwang.